Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, good morning my student. Now is your English time. Okay, with me Mrs. Tini. Okay, today is Monday. It is the 6th of October 2020. Hari ini hari Senin ya, tanggal 6 Oktober 2020. Masya Allah, kita sudah mau menuju akhir tahun, sudah ada di Oktober. Beberapa bulan lagi Insya Allah kita akan menghadapi ujian semester. Oke, baiklah, sebelum belajar ada 4 step yang akan Mrs. ini sampaikan kepada kalian. Yang pertama, pray before studying, berdoa sebelum belajar. Yang kedua, di langkah berikutnya adalah prepare your book and pen, siapkan pulpen dan juga bukunya. Yang ketiga, fokus ya selama belajar. Yang keempat, selesaikan tugas, dikerjakan oleh diri sendiri ya. Oke, yang berikutnya kita melangkah ke bagian pertama, step yang pertama, yaitu berdoa sebelum belajar. Oke, kita berdoa dulu sebelum belajar. Wahid isnain salasa. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita sudah selesai berdoa. Mudah-mudahan Allah memberikan kita ilmu yang bermanfaat ya untuk kehidupan di dunia dan juga di akhirat. Oke, yang berikutnya adalah tolong bagi kalian yang belum menyiapkan alat tulis berupa buku, pensil, ataupun mungkin kalau hari ini kalian saksikan video pembelajaran ini melalui PC kalian atau komputer, jadi kalian bisa siap-siap dibuka Microsoft Word-nya supaya bisa mencatat apa-apa saja mengenai materi hari ini. Dan jika ada yang mau ditanyakan, dicatat dulu ya, nanti bisa ditanyakan ke Mrs. Tini deh. Oke, yang ketiga, kalian harus fokus. Oke, walaupun belajarnya sama ayah, sama ibu, ya mungkin yang ibunya kerjanya shift malam ya, atau ditemani sama kakek neneknya, sama brother and sisternya, tetap fokus belajarnya ya. Jangan lupakan dulu masalah bikin video TikTok apa hari ini, dilupakan sejenak ya. Oke, dan yang terakhir, Mrs. Tini menyemangati diri kalian agar dapat berlaku jujur terhadap diri sendiri, yaitu dengan tidak menyontek dalam mengerjakan tugas. Oke, insya Allah anak SMP IT Albina anak yang soleh dan juga solihah semuanya. Nanti Mrs. Tini kalau berikan tugas di akhir, tolong tulis dulu namanya, baru kalian tulis soalnya, habis itu baru difoto dan dikirim. Jadi saat foto itu terkirim beserta dengan tugasnya, Mrs. Tini sudah lihat ada namanya kalian masing-masing di dalam tugas tersebut ya. Oke, Mrs. Tini suka nih dengan satu riwayat hadis dari Ibnu Majah, dan ini akan berkaitan dengan pembelajaran hari ini, bahwasanya menurut ilmu itu wajib atas setiap muslim. Talabul ilmi fardhatun ala kulli muslimin. Jadi di dalam agama kita, agama Islam, Masya Allah, yang harus pandai itu bukan hanya seorang lelaki. Jadi seorang perempuan pun, seorang wanita pun harus pandai. Kenapa seorang wanita harus pandai? Jadi kita bisa bayangkan, kalau para wanita itu cerdas, insya Allah akan melahirkan anak-anak yang cerdas. Dan bagaimana seorang wanita itu bisa melahirkan anak-anak cerdas kalau seorang wanita itu ada pada masa kebodohan? Dia tidak akan bisa mendidik anak-anaknya kelak untuk menjadi orang pandai ya. Jadi kaum muslimin dan muslimat itu harus cerdas. Jadi dalam Islam tidak dibedakan yang pintar itu harus laki-laki saja ataupun perempuan saja yang pintar gitu. Enggak, semuanya harus dikatakan dalam Islam wajib menuntut ilmu. Oke, materi kita hari ini insya Allah kita akan membahas mengenai you can do it. Oke, you can do it. Kamu can bisa, do melakukan, it pengganti dari kegiatan dilakukan. Jadi kamu bisa melakukannya. You can do it. Selamat berjuang ya, kita belajar hari ini. Oke, indikator pembelajaran kita untuk hari ini. Yang pertama, mengenal
ungkapan yang digunakan untuk menyatakan kemampuan dan ketidakmampuan. Yang kedua adalah menggunakan ungkapan tersebut yang menyatakan kemampuan dan ketidakmampuan tersebut ya. Identity and use expression to state ability and inability to do something. Kita akan fokus pada model yang akan kita fokus bahas hari ini mengenai can. Dan juga formula of the sentence, yaitu mengenai pola ataupun rumus dalam kalimat yang dengan modal. Oke. Model itu apa? Nanti akan terjawab setelah ini ya. Jadi macam-macam model nih, Mrs. Tini sudah rangkaikan di sini. Ada shall, ada can, ada could, may, must, will, would, might, have to, should, ought to. Oke, banyak ya modelnya. Jadi kita akan fokus hanya ke can. Jadi apa sih itu model? Model adalah kata kerja bantu yang dalam bahasa Inggris juga biasa disebut dengan auxiliary verbs. Jadi ini juga bisa disebut dengan kata kerja sakti. Jadi kalau kalian bikin kalimat yang ada modelnya, salah satunya yang ada can-nya, kalian tidak perlu lagi menambahkan to be pada kalimat tersebut. Dan juga kata kerjanya adalah kata kerja pertama. Jangan pernah gunakan ing. Saya bisa terbang. Sudah, ucapkan saja saya I bisa can terbang fly. Oke, jadi bahasa Inggrisnya adalah I can fly. Sangat salah ketika kalian mengatakan I am can fly. Oke, ada can pakai to be, salah. Atau ada lagi, Miss saya nggak pakai to be tapi pakai ing, I can flying, itu juga salah. Karena setiap ada model without to be, tanpa to be, dan only verb one, hanya menggunakan kata kerja pertama. Oke, di sini sudah lengkap, ini tuliskan beserta artinya ya. Shall dan will artinya akan, must artinya harus, could bisa, have to harus, might atau may itu boleh, should sebaiknya atau seharusnya, would akan, auto sebaiknya. Oke, kita fokus dulu ya sama can. Oke, sekarang kita akan membahas mengenai pola kalimatnya. Tapi sebelum kita bahas pola kalimatnya, kalian harus tebak dulu kira-kira polanya apa berdasarkan contoh yang sudah Mrs. Tini sajikan. Mrs. Tini punya 3 kalimat ya. Ada kalimat positif, negatif, dan ada kalimat tanya. Untuk kalimat positifnya, di sini contoh kalimatnya Mrs. Tini sajikan, I can speak English and Arabic. Saya bisa berbicara bahasa Inggris dan bahasa Arab. Contoh kalimat negatifnya adalah I cannot speak Chinese. Saya tidak bisa berbicara bahasa Cina. Sementara untuk kalimat tanyanya, can you speak Hindi? Bisakah kamu berbicara bahasa India? Oke, sekarang dari contoh-contoh tersebut, coba deh kalian tentukan kira-kira pola ataupun rumus untuk membuat kalimat positif itu apa? Di sini misalnya contohnya, I can speak English and Arabic. Ayo, apa ayo? Dan ini dia kesimpulan dari rumus berdasarkan contoh yang ini nih, yang Mrs. ini sudah sajikan. Nah, oke, untuk rumus kalimat positif adalah subjek. Iya, karena I di situ termasuk subjek, maka subjek ditambahkan can. Oke, dan ditambahkan di sini ada kata speak. Speak itu termasuk verb one, kata kerja pertama. Bagaimana dengan English and Arabic? English dan Arabic merupakan noun atau kata benda, bisa juga kita sebut dengan complement atau pelengkap ya. Kita lanjut ke kalimat negatif. Di sini contoh kalimat negatif adalah I cannot speak Chinese. I merupakan subjek, jadi setelah subjek tinggal ditambahkan cannot. Ingat ya, jangan terbalik, tidak bisa itu bukan not can. Tapi can-nya dulu baru ditambahkan not, jadi cannot. Cannot itu bisa disingkat menjadi can't. Tulisannya C-A-N, tambahkan apostrof, tambahin T, jadi can dibacanya, ditambah kata kerja pertama. Sementara untuk kalimat tanya yang Mrs. Tini tulis contohnya di sini adalah can you speak Hindi. Can di awal kalimat dan diakhiri dengan tanda tanya, itu merupakan kalimat pertanyaan ya, atau interrogative sentence. You-nya sebagai subjek, speak-nya sebagai kata kerja pertama, Hindinya sebagai noun atau kata benda. Jadi rumusnya sudah lengkap nih, ada positif, negatif, tanya. Jadi kalau mau bikin kalimat yang merupakan berita kebenaran, bisa gunakan rumus yang pertama, subjek ditambahkan can ditambahkan kata kerja pertama. Kalau mau bikin kalimat yang menyatakan ketidakmampuan, kalian gunakan rumusnya subjek ditambahkan cannot ditambahkan verb one. Begitu juga kalau bikin kalimat
tanya can-nya di depan, ditambahkan subjek, ditambahkan kata kerja pertama. Oke, sampai sini do you understand? Ada yang mau ditanyakan sampai sini? Boleh, yang belum jelas silahkan ditulis pertanyaannya di buku tulis dulu, nanti di akhir pembelajaran kalian bisa masukkan ke kolom komentar ya, atau kalian juga bisa mengirimkan pertanyaan melalui messenger. Silahkan yang belum berteman dengan Mrs. Tini di Facebook bisa tambahkan Facebooknya Mrs. Tini, kita berteman dulu ya, nanti kita akan bisa kirim-kiriman messenger. Facebooknya Mrs. Tini namanya Suhartini Razak ya. Oke, kita lanjut. Miss Tini mau ngecek nih, kira-kira kalian sudah paham belum dengan kalimat yang menggunakan kata can atau yang menggunakan model ini? Oke, Miss Tini punya pertanyaan 3. Translate my sentence. Oke, terjemahkan kalimatnya Miss Tini ya. Yang pertama, Fajri bisa membawa 3 buah buku. Fajri tetap bisa Fajri atau boleh diganti dengan she, karena Fajri itu seorang perempuan. Fajri can bring 3 books. Ingat ya, tidak pakai to be, tidak pakai ing. Jadi ucapkan seperti apa adanya, atau ketika kalian buka kamus bahasa Inggrisnya membawa, ya udah tulis aja bring. Oke. Fajri can bring 3 books. Oke, contoh kalimat yang berikutnya yang merupakan contoh kalimat negatif adalah coba berusaha menjawab ya. Ulfa dan Bintang tidak bisa membuat seblak. Oke. Maka bahasa Inggrisnya menjadi they cannot make seblak. Oke, kenapa jadi they? Ada yang tahu? Pinter banget jawabannya. Karena Ulfa 1 ditambah Bintang 1. Jadi orangnya lebih dari 1, kita bisa gunakan kata ganti orang menjadi they. Oke, contoh yang ketiga berikutnya adalah bisakah Akbar mengoperasikan drone? Maka bahasa Inggrisnya menjadi oke, bisakah? Kan-nya di depan, pinter. Can Akbar operate the drone? Oke, good. Alhamdulillah, ini materi yang mudah ya. Kalau model itu paling pembelajaran yang paling disukai. Sama kelas 7, kelas 8, kelas 9. Karena mudah penggunaannya. Oke, sekarang kalau sudah bisa membuat kalimat yang pakai can, silahkan banyak-banyak dipraktekkan. Boleh di rumah misalnya. Oh, kalian lagi lihat gitar kalian ucapkan aja I can play the guitar. Kalau kalian lagi lihat mobilnya tetangga kalian bisa ucapkan I cannot drive the car. Okay. Apapun bisa jadi bahan pembelajaran untuk kita. Kalau bahasa Inggris itu karena bahasa itu harus sering dipraktekkan. Oke, Miss ini sudah kirimkan tugas di Google Classroom. Silahkan kalian tulis di buku kalian, dan setelah itu tuliskan nama dan juga kelas kalian. Baru di gambarnya dikirim ke Google Classroom ya. Oke, semangat ya kerjakan tugasnya. Kita sama-sama berdoa semoga Allah lekas mengangkat wabah ini sehingga kita bisa kembali bertemu di sekolah. Pasti kalian pada kangen deh sama Arka ya, sama Noval, sama Arvina, sama Nisa, sama Bintang. Masya Allah, sama Reva. Ya Reva, halo Reva, mudah-mudahan sehat ya. Oke, I'm waiting for you. Jadi Mrs. Tini tunggu kalian ya, kumpulkan tugasnya di Google Classroom. Oke, terima kasih untuk hari ini. Bagi kalian yang masih ada pertanyaan, silakan komen di Google Classroom atau tanya Mrs. Tini dengan cara menjapri melalui nomor WhatsApp ya. Oke, terima kasih dari Mrs. Tini. Ayo, yang masih belum melaksanakan sholat duha di pagi ini, ayo dong, jangan malas. Kita masih Allah berikan kesempatan yang begitu lapang. Jadi silahkan sholat duha. Sholat duha itu minimal 2 rakaat. Dan insya Allah tidak akan sampai menghabiskan waktu sampai 10 menit, itu tidak akan. Jadi silahkan sholat duha yang belum ya. Dan yang belum tilawah Al-Quran, silahkan dicicil bacaannya. Supaya nanti sebelum Isya atau setelah Isya, sebelum tidur lah, sudah bisa menyelesaikan bacaannya 1 juz untuk hari ini. Oke, terima kasih. Kita tutup dulu dengan ucapan hamdalah.
Alhamdulillahirrabbilalamin. Kita beristighfar dulu. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Miss Sri minta maaf ya kalau ada kata-kata yang kurang berkenan dalam pembelajaran hari ini. I'm sorry for the mistake when I am teaching you. Okay, thank you for today. Keep spirit, keep doa in every your sujud. Oke, salam untuk ayah bundanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, good morning. See you. Bye-bye.